Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Baik. Bu. Nah, kali ini Ibu akan membahas surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak surat pribadi dan surat dinas itu apa? Saya, Bu. Oke, siapa yang tadi tuh? Saya, Bu Ica. Nurani ya? Oke, silakan. Jadi, surat pribadi itu adalah surat yang biasanya kita mengirimnya untuk pribadi dan perorangan. Kalau misalkan surat dinas itu surat yang biasanya dikirim dari sebuah instansi atau lembaga untuk keperluan kedinasan. Oke, bagus. Ya, Ica udah tahu ya surat pribadi dan surat dinas itu apa? Oke. Nah, surat pribadi ini adalah surat pribadi ini adalah surat yang dibuat seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas itu surat resmi yang dibuat sebuah instansi atau lembaga untuk keperluan dinas. Surat pribadi ini contohnya seperti biasanya sebelum ada handphone, dulu gimana ya cara mengungkapkan perasaan atau bisa juga mau nanya kabar sama sahabatnya itu pakai surat pribadi yang bertujuannya menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya kalau yang ini yang ada sahabatnya dia di kota Binjai lah dulu kita bikin. Sedangkan orang yang mau menulis surat ini rumahnya di Medan. Mereka ini tidak mempunyai handphone. Nah, yang mau menulis surat ini dituliskanlah. Halo, misalnya kita bikin namanya si Budi. Halo Budi, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja ya. Aku di sini mau liburan nih. Sebentar lagi kami akan ada liburan semester karena kami sudah selesai ujian. Nah, isinya kurang lebih yang kayak gitu. Sedangkan surat dinas atau surat resmi ini biasanya kalau anak-anak sekalian mengikuti upacara 17 Agustus, biasanya itu kepala sekolahnya kan mau pidato, dia membaca surat dari pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia. Seperti itu dia, suratnya resmi atau dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga seperti itu. Atau bisa juga dia pas hari guru gitu. Biasanya dari Dinas Pendidikan ya, ada yang ngasih surat ke sekolah untuk dibacakan kepada anak-anak. Selanjutnya, nah di sini kita dapat membedakan ciri umum surat pribadi dan surat dinas. Nah pertama, kita lihat dulu ciri-ciri surat pribadi. Di sini ada 4. Yang pertama itu tidak dilengkapi kepala dan nomor surat. Yang kedua, salam pembuka dan penutup sifatnya non-formal. Yang ketiga, bahasa disesuaikan dengan tujuannya. Yang keempat, format surat lebih bebas. Sedangkan, kalau dari ciri-ciri surat dinas itu ada 4 juga. Cuma dia berbeda. Yang pertama itu ada kepala dan nomor surat. Yang kedua, ada salam pembuka dan penutup. Yang ketiga, bahasa yang digunakan resmi. Yang keempat, format surat harus teratur. Jadi itu dia perbedaan ciri-ciri umum dari surat pribadi dan surat dinas. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari struktur surat pribadi dan surat dinas. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah melihat, nih kita sudah dapat contoh. Kalau dia surat pribadi, dibikinlah dulu dia tanggal pembuatan tanggal atau alamat surat tersebut. Misalnya ini Malang 22 Maret 2022. Kalau dia mau dikirim lebih lengkap lagi dia ininya alamatnya.
di jalan apa, nomor berapa, gitu, kota apa, provinsi apa. Dan biasanya kalau misalnya untuk pengiriman surat, dia alamatnya berada pada luar amplop atau kop surat. Lalu di sini ada salam kangen atau salam pembuka, bisa juga salam hangat. Apa kabar, Alim? Nah, di sini dia untuk pembukaan surat. Lalu ada isi surat. Di sini boleh memberitahu kegiatan apa yang kamu lalui kepada orang yang ingin kamu kirim surat. Lalu setelah kamu menulis itu semua, kita buat dia penutup surat. Nah, kita penutup suratnya sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Karena ini surat bersifat pribadi, jadi boleh saling berbalasan. Lalu ada juga dia salam hangat untuk salam penutup. Terus di bawahnya itu ada nama pengirim surat. Nah, ini dia struktur surat pribadi. Bagaimana dengan struktur surat dinas? Kita bahas yang di sini. Kalau kalau dia struktur surat dinas lebih lengkap dia. Nah, yang pertama itu ada dia kepala suratnya, itu dari lembaga apa. Misalnya ini organisasi siswa intrakurikuler atau OSIS dari SMP Nusantara. Di sini juga ada alamatnya dituliskan, ada nomor teleponnya, ada nomor berapa alamatnya, lalu ada tanggal suratnya. Jadi harus ada tanggal suratnya. Nah, di sini lagi yang menjadi pembeda dari struktur surat pribadi tadi, ada nomor lampiran dan halaman. Di sini dapat kita lihat nomornya, nomor 005/SMP/7/2022. Lampirannya itu 1 lembar. Kalau dia 1 lembar. Kalau yang di sini kita lihat 1 lembar, kalau dia ada 2 lembar, dibikin 2 lembar. Halaman permohonan bantuan bencana. Lalu di sini ada alamat suratnya juga, alamat surat yang ingin dituju. Jadi yang di atas itu alamat surat dari lembaga atau institusi tersebut yang mengirim surat. Sedangkan yang di bawah ini alamat yang akan ditujukan surat tersebut. Dengan hormat. Jadi itu perbedaan struktur surat pribadi dan surat dinas. Lebih formal bahasanya dan resmi. Itu salam pembukanya dengan hormat, salam pembuka dalam rangka meringankan penderitaan korban tanah longsor di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. OSIS SMP Nusantara akan mengadakan kegiatan peduli bencana. Di sini dia bagian paragraf pembuka. Sehubung dengan ini, kami mengajukan permohonan bantuan berupa dana, sembako, atau obat-obatan untuk disalurkan kepada korban bencana. Nah, yang boleh dilanjutkan lagi apa yang ingin disampaikan. Setelah disampaikan atau dituliskan apa yang ingin pembaca surat kehendaki atau yang ingin kalian minta dari si pembaca surat. Kemudian masuklah dia ke dalam paragraf penutup. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Di sini juga terdapat tanda tangan dari si ketua OSIS tersebut, yaitu Zulkifli Harum. Lalu maaf, maksudnya di sini ketua ini ketua dari ini ya, dari SMP Nusantara ini. Mungkin OSIS-nya. Lalu di sini hormat kami, salam penutup, Sekretaris Ahmad Marjani. Nah, ya, di situ ketuanya ketua OSIS ya. Sampaikan dulu dia kepada ketua OSIS yang ada di SMP Nusantara melalui surat dinas atau surat resmi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang diinginkan atau surat ini bersifat menggalang dana, biasanya di sekolah dia berbentuk surat, jadi tidak bisa dengan ucapan atau secara lisan disampaikan baik itu ke kepala sekolah atau ke gurunya. Di sini mereka menyajikannya dalam bentuk surat dinas yang pertama-tama akan dikirimkan oleh
Sekretaris Ahmad Marjani, yaitu pengirimnya ya, kepada Ketua OSIS SMP Nusantara yang akan diberikan mungkin kepada kepala sekolahnya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, oke baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan ya. Kalian akan belajar membuat surat pribadi dan surat dinas. Oke, jadi kalian buat di Word, kalian ketikkan surat pribadi, lalu surat dinasnya. Nanti penugasan ini akan dikumpulkan sebelum jam 10 ya, 10 pagi, 10 malam, di GCR kita. Nanti akan Ibu sampaikan di GCR, lalu kalian upload di situ filenya, oke? Baik, Izin Bu. bertanya, Bu. Ya, siapa yang mau bertanya tadi? Apakah Christine boleh ya? kalau misalkan tugasnya itu ditulis tangan aja, Bu? Supaya lebih rapi lagi, Ibu sarankan mau diketik aja supaya lebih rapi. Cuman, kalau memang kamu ingin menulis tangan, boleh. Boleh, karena apalagi bagian surat pribadi ya, surat pribadi sih biasanya ditulis tangan. Tapi kalau surat dinas, diusahakan dia diketik dari Word. Begitu. Ada lagi pertanyaannya untuk penugasan? Oh iya, untuk pembahasan kita kali ini tentang surat pribadi dan surat dinas, akan Ibu sampaikan link YouTube supaya kalian lebih dapat belajar lagi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nanti akan saya kirimkan melalui WA Group ya. Baik, Bu. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mungkin Desi bisa tutup ini ya, tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan Desi. Baik, sebelum kita menyelesaikan dan menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Desi. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Semoga kita sehat-sehat selalu agar kita dapat mempelajari materi yang selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu.